Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ini sebagai manusia dicipta Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bagian dari diri kita. Kita sebagai manusia ini disebut manusia kalau punya ketiganya. Kita punya badan, kita punya akal, pikiran, dan juga kita punya hati. Masing-masing sudah diberi Allah orang tuanya. Orang tua badan kita adalah kedua orang tua yang menjadi penyebab keberadaan kita di atas muka bumi. Yang jadi penyebab keberadaan kita di atas muka bumi ini. Ayah kita, bapak kita, sama ibu kita. Kepada keduanya kita diminta untuk selalu berbuat baik. Kepada keduanya kita diminta untuk menjadi anak yang berbakti. Kepada keduanya kita diminta untuk hormat, untuk sayang. Bahkan kalau kita punya orang tua adalah orang yang tidak mampu secara kehidupan, kita wajib untuk menafkahi orang tua kita. Wa wasainal insana biwalidayhi, kata Allah. Kami berpesan kepada anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Orang tua badan kita. Padahal badan ini merupakan bagian yang terendah yang dimiliki oleh manusia. Badan kalau rusak urusannya mati. Dan mati adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada setiap manusia. Segitunya Allah nyuruh kita kepada orang tua kita untuk benar-benar berbakti kepada mereka. Allah kemudian menjadikan akal kita juga perlu orang tua yang mendewasakan, yang membesarkan, memastikan akal kita bertumbuh mengikuti jalan yang benar, memastikan keimanan bagi akal kita, memastikan akal kita mempercayai sesuatu sesuai dengan fakta. Akal kita ini harus tersambungkan sama orang tuanya. Orang tua bagi akal kita adalah guru-guru kita. Kita harus berbakti kepada guru-guru kita. Kita harus menyayangi guru-guru kita. Kita harus bersambung dengan guru-guru kita. Jangan ada yang putus hubungan sama guru. Masukkan gurumu dalam hatimu. Sertakan mereka dalam doa-doamu. Doakan kesehatannya. Imam Ahmad bin Hanbal tiap sholat mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Tiap sholat, tiap doa duluan menyebut nama gurunya daripada menyebut dirinya sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal selalu dalam doanya beliau sebut nama Imam Syafi'i lebih dahulu
daripada dia menyebut dirinya sendiri. Allahumma arham Syafi'in, ya Allah rahmatilah Imam Syafi'i, sayangilah Imam Syafi'i, ya Allah, terus begitu. Sampai pernah anak perempuannya bertanya, siapa Imam Syafi'i bagimu wahai ayahanda? Mengapa engkau sebegitu mencintainya? Mengapa engkau selalu menghadirkannya, bahkan mendoakan dirinya lebih dulu daripada engkau mendoakan dirimu sendiri? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, Syafi'i bagiku, Imam Syafi'i bagiku kal afiyah lil jasad wa kasyamsi lid dunya idza zalata hallahuma min iwad. Syafi'i bagiku setara kesehatan bagi badan, setara matahari bagi bumi. Apabila keduanya sirna, tentu tak ada yang dapat menggantikannya. Kayak kesehatan bagi badan. Badan kita nih sebagus apapun, begitu sakit udah gak ada lagi gunanya. Mata kita walaupun ada biji matanya, tapi kalau dihilangkan penglihatannya, gak bisa lagi melihat, gak ada lagi gunanya. Semuanya kayak cuman jadi aksesoris belaka. Punya telinga tapi tuli kayak jadi buat gantung kacamata. Demikian katanya Imam Ahmad bin Hanbal mengenai Imam Syafi'i. Guru bagiku setara kesehatan bagi badan, kalau hilang gak ada gantinya. Setara matahari bagi bumi, kalau hilang, hilang pula lah cahaya di bumi ini. Udah gak ada lagi cahayanya, udah gelap semuanya. Itu guru, orang tua bagi akal kita. Dan yang terakhir, kita punya hati, kita punya badan, ada orang tuanya yang membesarkan, memastikan badan kita tumbuh dengan sehat. Kita harus bakti sama mereka. Kita punya akal, sama Allah juga dikasih orang tuanya, yaitu guru-guru kita. Memastikan akal kita bertumbuh dengan benar, mendewasa sebagaimana seharusnya, mendidik akal kita untuk percaya kepada yang nyata dan menghilangkan kepercayaan kita kepada yang tidak nyata. Bikin lurus cara berpikir kita. Dan yang terakhir, kita punya hati. Ketiganya harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Badan kita biar bisa taat, dikasih orang tuanya. Akal kita biar bisa beriman, dikasih orang tuanya. Hati kita agar bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah juga kasih kepada hati kita orang tuanya. Siapa orang tua bagi hati kita? Tak lain, tak bukan, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bahkan menyebutkan istri-istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman. Istri Nabi adalah ibu bagi hatimu.
Maka ayah bagi hati kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sebabnya dalam kitab Maulid Simtud Durar, Habib Ali Habsyi ketika menuliskan di doa mengenai beberapa sifat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Abil Akbar Al-Mahbubilak wal Mukhassasi Bisyarafil Afkhar fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa mabhar. Nabi Muhammad Al-Abil Akbar, ayah yang terbesar, ayah kita, bapak kita, orang tua kita, orang tua bagi ruh kita, yang dapat mendidik, membesarkan, mendewasakan hati kita, hingga ia siap untuk menjadi hati tempat Allah Subhanahu wa ta'ala bertahta di dalamnya. Memantaskan hati untuk bisa menjadi tempat Allah Subhanahu wa ta'ala yatajalla di sana, bertahta di sana. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Karenanya Nabi Muhammad menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi ruh kalian, bagi jiwa kalian, bagi hati kalian. Dalam hidup jangan pernah terputus dari semua orang-orang tuamu. Jangan putus hubungan dari bapak ibumu. Jadilah anak yang berbakti. Baik bapak ibunya badan, bapak ibunya akal dan pikiran, hingga bapak ibu bagi hati kita. Orang tua bagi badan kita. Itu aja kita disuruh bakti dengan sebakti-baktinya, teman-teman. Kita tahu ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad dan dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas an abirra bih, siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikanku? Siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikanku? Nabi Muhammad menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Abuka, bapakmu. Dalam hadis yang lain, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni uridu an ujahid ma'ak fi sabilillah. Wahai Rasul, saya ingin sekali dapat berangkat bersamamu pergi ke medan peperangan. Akan tetapi saya punya ibu sedang sakit. Tak ada yang merawatnya selain saya sendiri, wahai Rasulullah. Karena beliau tak ada anak lain selain saya. Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, idzan fafiha fajahid. Idzan fafiha fajahid. Jika demikian maka terhadap ibumu berjuanglah. Terhadap ibumu berjuanglah. Ini punya makna bahwa bakti mengurus orang tua lebih utama
bahkan daripada jihad fisabilillah. Dan punya makna juga bahwa mengurus orang tua dibahasakan Nabi Muhammad sebagai jihad. Idan fafiha fajahid, terhadap orang tuamu berjuanglah kamu. Bakti sama orang tua punya makna jihad, bernilai jihad fisabilillah. Dan saya udah lihat dari banyak orang-orang yang saya temui, tidak ada ulama, orang besar, orang soleh, orang hebat yang durhaka sama orang tuanya. Semakin mulia, semakin tinggi, pasti semakin kuat baktinya kepada orang tua. Maka siapapun di antaramu yang masih pada punya orang tua, alhamdulillah, syukurilah dengan cara berbakti kepada mereka, membahagiakan hidup mereka semampu kita, sekemampuan kita. Kita doakan orang-orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan sehat, panjang umurnya, dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan hatinya, Allah jaga kehidupannya, Allah mudahkan kehidupan mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tutupi aib-aib mereka, Allah muliakan mereka di sisinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua, saya ingat ada satu kali kami sedang berkumpul di aula di Darul Zahra dulu di Tarim. Ada acara yang kami lihat di televisi Habib Umar, televisi yang disambungkan dengan Darul Mustafa, live streaming semacam itu ya. Dari Darul Mustafa, Habib Umar sedang berjumpa dengan Presiden Yaman. Ada pertemuan dengan Presiden Yaman. Di tengah-tengah pertemuan, Habib sedang bersama dengan Presiden tersebut, sedang berbicara urusan-urusan penting kenegaraan. Kemudian beliau handphonenya sepertinya bergetar, beliau lihat. Tak lama kemudian beliau berpamitan. Beliau minta beberapa orang menggantikan sejenak, kemudian beliau berpamitan. Saya waktu itu mikir, siapa nih yang memanggil Habib sampai saat itu beliau sedang bersama dengan Presiden membahas urusan yang sangat penting, akan tetapi beliau tinggalkan, menyerahkan itu kepada yang lain, beliau meninggalkannya. Saya bisa menebak dan ternyata tebakan saya benar. Anak beliau bercerita beberapa waktu kemudian bahwa saat itu beliau dipanggil oleh ibundanya, Hubabah Zahra, yang memang tidak tahu Habib Umar sedang ada pertemuan dengan Presiden. Beliau telepon aja gitu, anak kan ada kepentingan, ditelepon. Datang Habib Umar, bertanya kepada ibundanya, apa yang dapat Umar bantu? Ibunya bilang, Umar, saya mau sholat, tapi yang biasa nemenin saya sholat sedang berhalangan sholat, sedang datang bulan. Umar, saya gak mau sholat sendirian, lebek Umi, lebek. Umi sudah punya wudhu? Sudah Umar. Umi mau sholat sunnah dulu? Sudah Umar. Baik Umi, kita sholat sekarang.
Habib Umar nggak perlu cerita, Umi saya kirain Umi mau minta tolong apa. Saya lagi ada pertemuan sama orang-orang penting membahas hal-hal penting gitu, nggak ada. Bagi Habib Umar ibundanya lebih daripada siapapun. Sebab Allah jadikan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sholat, habis selesai sholat masih tanya lagi, ada lagi Umi yang bisa Umar bantu? Gak ada nak, kalau gitu Umar pamit Umi, gitu. Itu orang hebat. Akan tetapi yang melihat orang tuanya sebagai, ngerti apa sih orang tua saya? Paham apa dia tentang urusan-urusan saya? Kenapa orang tua saya jadi beban bagi kehidupan saya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang tuamu adalah seseorang yang Allah telah menjadikan surgamu juga ada di bawah telapak kaki mereka. Baktilah pada mereka. Saya kalau doain orang tua saya bilang, ya Allah, Kau meminta saya untuk membahagiakan orang tua saya. Maafkan saya ya Allah. Saya tak mampu melakukannya. Saya mohon pertolongan-Mu ya Allah, bahagiakanlah orang tua saya. Kita minta Allah membahagiakan hati orang tua kita insya Allah. Mudah-mudahan yang pada punya orang tua semuanya dijadikan anak-anak yang berbakti kepada mereka. Dan yang orang tuanya telah berada dalam alam kubur, kita doakan mudah-mudahan Allah membahagiakan mereka sebahagia-bahagianya. Amin. Akal kita perlu orang tua, adalah guru-guru kita. Dan sungguh teman-teman, saya nggak bisa bales kebaikan para guru-guru terhadap saya. Dari awal saya mondok pesantren di Darul Lughah wa Dakwah 5 tahun, belajar kepada Habib Hasan Baharun, bertemu dengan guru-guru yang Masya Allah, para ustadz yang Masya Allah. Kemudian sesudahnya ada belajar sebentar di At-Tauhidiyah Tegal, pada guru-guru yang Masya Allah, saya pun tak mampu membalas kebaikan mereka. Kemudian belajar di Al-Anwar Sarang Rembang, dari guru-guru yang luar biasa, orang-orang yang tanpa lelah mengajar, memberitahu, mendewasakan akal pikiran kita, membuat kita berpikir dengan benar. Kemudian saya belajar di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman dengan Habib Umar bin Hafid, istri beliau Hubabah Nur, para guru-guru yang ada di sana. Kemudian juga sesudah selesai dari sana juga saya tidak berhenti berguru. Saya belajar dari Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di Madinah. Saat beliau datang ke Indonesia, saya mendampingi beliau dan suami beliau Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau di Madinah sana ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita nggak bisa balas jasanya guru-guru kita.
Bukan hanya membesarkan badan tapi membesarkan pikiran. Jadi ngerti harus ke arah mana jalan hidup kita ini mengarah. Hati kita semestinya cintanya kepada siapa? Siapa yang ngajarin? Kalau bukan guru-guru kita. Benar jika ada yang mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak karena guru saya tak akan kenal Tuhan saya. Andai tidak karena guru-guru kita tidak akan punya sambungan kepada Allah. Andai tidak karena guru-guru kita tidak akan punya sambungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan kalau tidak punya sambungan kepada Allah dan Rasulnya, lantas untuk apa kita hidup di atas muka bumi ini? Cuma untuk sekedar makan, tidur, tak ubahnya kita dengan binatang-binatang yang sering kita temui di jalan-jalanan itu. Kalau kita hidup cuma buat makan, tidur, kawin, hamil, punya anak, nyusuin. Apa bedanya kita sama kucing? Kucing kan kerjaannya gitu, makan, tidur, kawin. Sebelum kawin berantem. Katanya kalau udah denger suara ribut-ribut kucing berantem berarti mau kawin. Ternyata kucing kalau mau kawin berisik. Sama kayak sebagian perempuan-perempuan. Adik-adik jomblo banyak nih mau kawin berisik bener. Ya Allah. Andai tidak karena guru-guru kita nggak kenal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fajazahumullah anna khaira. Semoga Allah membalas mereka dengan segala kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan segala kebaikan. Karena gini teman-teman, kalau urusan ilmu pengetahuan kita bisa dapat dengan hanya sekedar baca buku. Saya kalau baca buku tentang Nabi Muhammad, saya tahu Nabi Muhammad lahir kapan, Nabi Muhammad hijrah kapan, Nabi Muhammad, saya bisa tahu. Ilmu pengetahuan bisa mudah diberikan kepada siapapun. Bisa mudah kita dapatkan dari manapun. Akan tetapi yang diminta, yang dituntut, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah ilmu pengetahuan, melainkan rasa hati. Allah mau kita tunduk, patuh, takwa, khauf, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita khusyuk, tawadu, ingkisar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita cinta, kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah rasa hati. Kepada Nabi Muhammad kita tidak diminta untuk sekedar mempelajari hidupnya, tahu kapan beliau dilahirkan, di mana dilahirkan, kapan beliau menikah, berapa anaknya. Bukan hanya sekedar itu teman-teman saudariku sekalian. Akan tetapi yang Allah minta kita dari Nabi Muhammad adalah sambungan hati. Hati yang kenal cinta kepada Nabi Muhammad, cinta, rindu, hati yang takzim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa hati tak bisa, tak
cukup hanya dengan disampaikan lewat buku, rasa itu hanya bisa ditularkan. Rasa hanya bisa ditularkan, tidak bisa diceritakan. Kalau kamu misalnya, saya kasih tahu, ada di Arab buah enak, namanya buah tin misalnya. Kamu nggak tahu rasanya buah tin. Kamu jadi nggak tahu buah tersebut dan tidak cukup hanya dengan diceritakan. Kamu nggak cukup misalnya, kalau gitu buah tin itu apa rasanya? Manis. Oh, sama dong kayak kue. Kue juga manis? Enggak sama. Kan itu buah. Oh kalau gitu sama duren. Oh enggak sama. Tin enggak sama duren. Apa sama enggak samanya? Duren ada pahit-pahitnya. Kalau tin enggak ada pahit-pahitnya. Oh kalau gitu sama-sama pisang. Enggak sama pisang. Apa bedanya? Ini agak bingung nih. Kita kesulitan mendefinisikan rasa. Teman-teman, sebab rasa itu tidak bisa diceritakan. Makanya dalam kitab Ayyuhal Walad, katanya Imam Ghazali, sa'altani, kamu banyak bertanya kepada saya tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai rasa. Nah, itu gak bisa diceritakan. Ada seseorang bertanya kepada kawannya, ada seorang anin, seorang impoten. Ini kalau yang pernah baca kitab Ayyuhal Walad, ini bagian yang paling antik nih dari pembahasannya Imam Ghazali menurut saya. Kata Imam Ghazali, ada seorang yang impoten tanya sama kawannya yang habis malam pertama tentang rasanya malam pertama. Kawannya menjawab, saya pikir kamu hanya impoten. Ternyata tidak, selain impoten kamu juga bodoh. Kamu juga bego gitu. Kenapa gitu? Karena rasa tidak bisa diceritakan. Rasa hanya bisa dirasakan. Dzuk, ta'rif, cobain, rasain, cicipin, kamu jadi tahu rasanya. Karenanya kita perlu guru untuk menularkan rasa kepada kita. Itu sebabnya Allah menyampaikan tentang Allah ketika menceritakan tentang para ulama, Allah menceritakan tentang rasa hati mereka. Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bukan ya'rifullah. Allah gak bilang sesungguhnya yang paling tahu tentangku adalah para ulama. Bukan. Allah gak bilang yang paling banyak ilmu tentangku adalah para ulama. Bukan. Sebab ilmu bisa kamu dapat dari ulama atau bukan dari ulama. Akan tetapi Allah ketika menceritakan tentang ulama, Allah bilang innama yakhsyallah, yakhsyallah. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah, rasa hatinya. Rasa hati hanya bisa ditularkan oleh yang punya rasa hati juga. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Dari para ulama kita kenal rasa takut kepada Allah. Dari para ulama kita kenal rasa khusyuk kepada Allah. Dari ulama kita kenal inkisar. Dari guru-guru kita kenal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari guru-guru kita kenal rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudariku sekalian, rasa ini yang kita pelajari dari guru-guru kita. Rasa ini
yang kita berharap ditularkan oleh guru-guru kita. Saya lihat guru saya Hubabah Nur, itu kalau lagi bahas tentang neraka, air matanya nggak berhenti mengalir. Takut luar biasa. Beliau kalau lagi bahas tentang urusan dosa, kayak orang yang sudah ada di tepi jurang neraka gitu, takutnya. Padahal saya khidmah kepada beliau, saya sering membersamai beliau. Dosa apa yang beliau lakukan? Ayahnya yang adalah juga gurunya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, bahkan tidak mengajarkan anak perempuannya nulis. Mereka mengajarkan anak perempuannya membaca, tapi menulis tidak. Sampai nikah. Nanti kalau nikah mereka baru belajar nulis, begitu ya, dari suaminya atau dari orang lain gitu, baru belajar nulis. Tapi sebelum nikah tuh nggak belajar nulis, belajarnya hanya baca. Sehingga mereka baca Quran bisa, baca kitab gundul bisa, semuanya bisa. Nulis nggak bisa. Kenapa? Takut surat-suratan sama laki-laki yang bukan mahram. Takut surat-suratan sama laki-laki yang bukan mahram. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi dosa apa yang mereka kerjakan? Enggak keluar rumah juga. Yang membuat mereka bisa saling kenal laki perempuan enggak ada. Terjaga kehidupannya. Aman dari segala dosa. Tapi kalau lagi cerita tentang azab kubur, lagi cerita tentang tercabutnya iman, nangisnya kayak orang yang udah nyampe di tepi jurang neraka gitu. Dari mereka kita ngerti rasa. Dari mereka kita faham hati kita harus bagaimana. Saya kenal para guru-guru, para ulama-ulama yang di saat mereka menyebutkan nama Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad, air mata mereka berderayan, rindu, cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka kita kenal rasa. Dari mereka kita ngerti akal pikiran kita harus kemana mengarahnya. Maka kita tidak bisa balas kebaikan dari guru-guru kita selain kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan segala kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Cinta sama guru modal kebahagiaan kehidupan kita, teman-teman. Saya ngerasa diri saya nggak pinter. Saya nggak pinter. Saya juga ilmu nggak banyak. Kalau teman-teman dengar tuh, saya ngisi kajian kemana-mana, betul? Iya. Saya jalan kemana-mana, belum lama ke Jepang, belum lama kapan waktu itu ke Australia, kapan lagi ke kemana-mana lah. Saya nggak pinter, saya juga bukan perempuan cerdas, saya bahkan nggak hafal Quran. Saya pernah sempat menghafalkan Al-Quran. Di awal-awal saya tinggal di Daruz Zahra, ketika belum banyak kesibukan, saya sempat hafalkan Quran dan saya setor kepada seorang ustadzah yang pernah ngambil sanad Quran di Jeddah, Saudi Arabia. Saya setorkan Quran saya kepada beliau sampai dapat sekitar 7 juz. Ketika kemudian saya dipanggil oleh guru saya Hubabah Nur, bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, istri dari Habib Umar bin Hafid. Beliau meminta saya untuk mengajar fikih.
mengajar fikih. Yang memang ilmunya fikih itu banyak saya dapat di sarang. Jadi ilmu di sarang saya bawa ke Tarim. Itu ada sebabnya juga tuh, ada ceritanya. Kenapa saya disuruh ngajar. Ada satu ustadzah di sana yang ngajar di Daruz Zahra. Ngajar tentang wudu, bab wudu waktu itu. Beliau menerangkan tentang wajibnya atau rukunnya tertib di dalam wudu. Kita tahu salah satu rukunnya wudu adalah tertib. Beliau menyampaikan yang dimaksudkan dengan tertib an la yuqaddim udwan min udwin, tidak mendahulukan satu anggota tubuh dari anggota tubuh yang lain. Terus beliau ceritakan bahwa orang kalau mandi hujan itu dengan basah nggak cukup sebagai wudhu, harus satu-satu gitu. Kemudian beliau juga menceritakan kalau orang berenang, itu juga nggak cukup gitu. Nggak cukup hanya dengan niat kemudian berenang berarti dia udah selesai wudhu gitu, walaupun seluruh anggota tubuhnya basah. Dan itu bertentangan sama yang sudah saya baca di dalam kitab-kitab kita, di Anatut Thalibin, di Igna, di Baijuri, di Bujairomi, nggak gitu ceritanya. Ceritanya itu gimana istilah pasalnya itu ya? Kalau nggak salah tuh gini, wat tartib yahsul walau bidaqiqah gitu kalau nggak salah. Tartib itu bisa dapat walaupun dengan hanya sepersekian detik. Jadi kalau ada orang anggota tubuhnya basah semua dan dia niat wudhu, yaitu dengan inrimas itu ya, inrimas itu menyelam gitu. Itu begitu dia menyelam dan dia niat wudhu ketika air menyentuh wajahnya, maka begitu dia keluar dari air sudah hasil wudhunya gitu. Jadi saya yang dengar keterangan, oh ini salah nih gitu, nggak seperti yang saya dapat seenggaknya gitu. Saya pulang saya tulisin pasal menerangkan tentang inrimas dari Anatut Thalibin, dari kitab Igna gitu, dari kitab Baijuri gitu, dari kitab Bujairum, itu saya tuliskan tuh. Saya tulisin semuanya sampai jadi berapa lembar gitu. Pasal tentang inrimas, tentang kecukupan tertib dengan inrimas. Saya masukkan ke dalam amplop, habis itu saya kasihkan kepada Ustazah Zainab Al-Khatib yang kemarin mengajar. Dan itu sekitar 1 tahun dari saya tinggal di Tarim. Awal-awal tinggal 6 bulan itu saya benar-benar gak ngerti bahasanya. Saya sampai mikir gitu, saya dulu sekolah mondok di Darul Lughah wa Dakwah, rumah bahasa. Saya belajar bahasa Arab 5 tahun. Di sarang saya belajar nahu. Nahu itu kan tata bahasa Arab gitu. Tapi kenapa waktu saya tinggal di Arab malah saya nggak ngerti bahasa Arab? Sebenarnya yang kemarin saya pelajari itu bahasa apa? Kok saya malah nggak ngerti sama sekali orang ngomong bahasa Arab, Masya Allah. Orang Tarim bahasa Arabnya antik ya. Jimnya jadi ya gitu. Rijal jadi rial. Syajaroh jadi sayaroh. Jadi bingung kalau dengar orang Tarim ngomong. Nah, itu sekitar 1 tahun saya udah mulain bisa bahasa Arab. Dan juga mulai ngerti orang Tarim ketika ngomong. Saya tulisin semuanya tuh saya kasih kepada Ustazah Zainab Al-Khatib. Saya bilang, "Adi Ustazah." Beliau buka, kemudian beliau baca gitu. Saya tinggal, saya memang hanya mau serahkan gitu. Besoknya saya dipanggil sama Hubabah Nur. Waktu dipanggil tuh pikiran saya berantakan. Saya pikir ya ampun, yang ngomong juga Ustazah Zainab. Dia bilang, "Halimah, Hubabah Nur Nadatski."
Baba Nur manggil kamu gitu. Saya bilang, Baba Nur kenapa nih gitu. Saya datang ke rumah beliau dengan pikiran yang berantakan. Saya takut aja, mungkin gara-gara saya tegur Ustazah Zainab kemarin gitu. Karena mungkin saya kurang ajar, mungkin saya punya salah apa nih sama Hubabah. Ya Allah, udah luar biasa. Hubabah ketemuin saya terus bilang begini, Halimah, saya memang yakin Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendirian dalam dakwah. Saya masih belum ngerti tuh. Kemarin ada Ustazah Figi yang pulang kembali ke Sewun karena mau menikah. Saya doa minta sama Allah Ustazah yang mengajar fikih di sini. Kemarin Ustazah Zainab bawain saya surat yang kamu tulis tentang bab inqimas. Kamu menuliskannya kan? Saya bilang, iya Hubabah. Kamu ngerti apa yang kamu tulisin? Iya. Hubabah kemudian bilang, Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahin kamu. Kami minta tolong sama kamu buat mulai mengajar fikih mulai hari ini. Ya udah. Saya mulai malam itu nggak punya banyak waktu buat ngafal Quran. Akhirnya Quran saya mandek. Bahkan yang 7 juz yang udah saya dapat itu juga jadi hilang. Saya sempat tanya sama Habib Umar karena saya pernah dapat keterangan bahwa dosa yang paling besar adalah dosanya penghafal Al-Quran yang lupa sama hafalan Qurannya, kan begitu? Saya takut itu, saya tanya kepada Habib Umar, kemudian Habib Umar bilang itu dosa seperti itu kalau dia lupa Al-Qurannya karena sebab-sebab duniawi. Tapi kalau karena melaksanakan sesuatu yang lebih penting seperti mengajar atau belajar ilmu yang wajib, maka itu tidak berdosa karena melaksanakan yang aula. Saya pun mulai ngajar tuh sejak hari itu. Dan saya kalau mau ngajar persiapannya banyak karena bukan hanya persiapan materi yang mau diajarin, tapi juga persiapan bahasanya. Jadinya belajarnya susah banget tuh, mesti dengerin lebih banyak kajian-kajian fikih gitu. Mesti baca banyak dari kitab-kitab, baru saya ingat-ingatin kata-katanya juga sehingga saya kemudian mengajarkannya. Alhamdulillah. Jadi sekarang nih sekali lagi, saya nggak pinter, saya juga nggak cerdas, biasa-biasa aja lah. Yang nggak jongkok tapi EQ-nya nggak jongkok gitu ya, tapi ala kadar aja lah, standar. Tapi kalau seperti yang teman-teman dengar saya kesana kemari mengajar, saya merasa mudah-mudahan ini benar, mudah-mudahan ini tahaddus bin ni'mah, saya merasa ilmu saya berkah. Saya merasa ilmu saya berkah. Dan saya kalau ditanya kenapa ilmu saya berkah, saya nggak tahu, tapi barangkali karena saya cinta kepada guru-guru saya. Saya cinta sama orang-orang yang telah begitu tulus, begitu ikhlas, begitu baik mengajarkan kepada saya tentang berbagai macam rasa yang seharusnya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada ilmu, kepada orang-orang soleh. Ngajarin kepada kita tentang hati kita harus kemana mengarah, akal pikiran kita harus seperti apa. Yang ada di pikiran kita nih ditata sama para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 2 tentang perempuan bernama Hubabah Haddadah. Ini nih ceritanya bermula dari sarang. Saya dulu di sarang, salah satu kegiatan yang saya sukai adalah Bahthul Masail, musyawarah, pembahasan berbagai macam masalah gitu, kita cari di kitab-kitab jawabannya gitu kan. Saya ingat saya itu kalau musyawarah hampir selalu aja nggak dapet gitu jawabannya. Tapi ada kakak kelas saya kayak selalu aja punya jawaban gitu. Jadi saya kalau musyawarah tuh saya suka deket-deketin. Saya bilang, udah ada ya kak jawabannya ya kak. Saya tanya gitu. Dia selalu aja punya jawaban itu. Satu hari dia bilang, Kak Imah udah baca belum kitab Bughyatul Mustarsyidin? Saya bilang belum. Nah itu kak, itu banyak sekali jawaban permasalahan zaman sekarang yang ada di kitab tersebut. Oh gitu. Saya pergi ke toko kitab depan pondok itu. Saya beli itu kitab Bughyatul Mustarsyidin. Saya lihat penulisnya Abdurrahman Al-Masyhur. Kitab itu saya seneng banget. Kayaknya tuh ada banyak masalah-masalah tuh memang jawabannya tuh di situ gitu. Jadi saya terus saja baca. Saya terus saja gali kitab itu sampai saya pun mulai tuh sering bisa jawab-jawab kalau musyawarah gitu. Kitab itu sampai lecek, sampai tulisan depannya tuh hampir nggak kebaca gitu judulnya, dari seringnya saya bawa kemana-mana. Sampailah saya di Tarim, saya udah ngajar waktu itu, udah beberapa tahun mengajar. Satu hari saya kedatangan, kami semua di Daruz Zahra kedatangan seorang perempuan yang cacat ya, nggak bisa jalan, lumpuh kakinya. Tapi Hubabah Nur sangat hormat sama beliau, Habib Umar sangat hormat sama beliau. Beliau tinggal di Daruz Zahra, dia senang tinggal di Daruz Zahra. Padahal diminta sama Habib untuk tinggal di rumah beliau. Tapi beliaunya senang tinggal di Daruz Zahra, senang bisa sholat berjamaah, dengerin baca wirid bareng gitu, dia senang. Saya pertamanya liatin beliau ini, Masya Allah gitu kan. Satu hari saya liatin beliau itu lagi saya tanya-tanya tentang beliau gitu. Beliau cerita bahwasanya ayahandanya beliau itu adalah Habib Abdurrahman Masyhur. Saya tanya gitu, saya bilang, Hubabah, Habib Abdurrahman Masyhur itu penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dia bilang, ayo inti arafti. Dia bilang, iya. Kamu tahu sama abah saya? Abah saya Mufti Hadramaut. Pada zamannya abah saya penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Oh, saya seneng banget. Satu waktu saya lihat beliau itu gosok-gosokin kaki, dibalur-balurin gitu. Padahal kan beliau nggak bisa jalan gitu ya, jalannya pakai merangkak gitu. Saya tanya Hubabah, kenapa digosok-gosokin itu pakai minyak apa gitu? Beliau bilang ini minyak cengkeh Halimah. Terus saya gosok-gosokin karena kalau habis saya gosokin tuh enak gitu tidurnya. Saya bilang boleh nggak saya yang pijitin Hubabah? Dia bilang coba aja. Saya pun pijitin beliau. Mulai hari itu, saya yang hari itu sudah jadi ustazah, punya banyak jadwal mengajar juga di Daruz Zahra, saya bertambah profesi menjadi tukang pijit Hubabah Haddadah. Saya senang khidmah sama guru-guru, khidmah sama ulama, termasuk sama anaknya ulama. Jadi teman-teman, sambung hati sama Allah, sambung hati sama Rasulullah melalui para guru-guru kita. Mereka adalah orang tua bagi akal kita. Orang tua badan,
Kita bakti kepada mereka. Orang tua akal, guru-guru kita. Kita hormat, kita takdim, kita cinta sama mereka. Kita doakan terus guru-guru kita. Dan tentu saja yang terakhirnya, orang tua hati kita. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu pengen tahu hatimu sudah benar atau belum, tanyakan pada hatimu, sudahkah ia tersambungkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kepengen Allah bertahta dalam hatimu, kamu mau tahu adakah Allah telah memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya? Adakah kamu telah dipandang Allah dengan pandangan cintanya? Kamu hanya perlu melihat, sudahkah hatimu mengarah kepada kiblatnya, kiblat hati orang tua jiwa, baginda kita Nabi besar Muhammad. Sudahkah hatimu memiliki cinta padanya? Dek, Kak, Mbak, Nak, di sisa hidup kita nih, nggak bakalan nyesel kalau kita kejar cintanya Nabi Muhammad. Nggak bakalan jadi penyesalan kalau hati kita kenal rindu, kenal cinta sama baginda Nabi besar Muhammad. Justru sebaliknya, kalau sepanjang hidupmu di dunia kamu tidak pernah kenal rasa cinta kepada Nabi Muhammad, jangan salahkan siapa-siapa. Meskipun kamu kenal dan dikenal oleh banyak orang sekalipun, meskipun kamu kenal dan dikenal oleh orang-orang hebat seperti apapun, kamu hanya akan menyesal ketika datang di akhirat nanti. Allah bahkan cerita itu dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Ada hari di mana orang-orang menggigiti tangan-tangan mereka karena menyesal. Bahkan Allah nggak bilang satu jari, tapi tangan. Bukan hanya menyebut satu tangan, tapi yadeh, dua tangannya dia gigiti sepanjang mahsyar. Habib Umar bin Hafid menceritakan sampai sesiku, digerigiti jarinya sampai sesiku, dibalikin lagi sama Allah, digigitin lagi jarinya, berdarah-darah habis sampai satu siku. Karena besarnya penyesalan mereka. Orang-orang yang paling menyesal di akhirat, inilah dia orangnya. Siapa? Yang sewaktu hidup di dunia gak pernah punya rumah? Bukan. Yang waktu hidup di dunia bahkan gak pernah menikah? Bukan. Yang waktu hidup di dunia gak punya anak? Bukan. Bahkan bukan yang kurang ibadahnya, teman-teman. Bukan. Yang paling menyesal di akhirat nanti, yaqul, dia akan berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai waktu di dunia aku menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti semua orang tahu derajat Nabi Muhammad. Di akhirat nanti semua orang mengerti pangkat Nabi Muhammad. Al-kull yatamanna an yashum turabah. Kata Habib Umar bin Hafid, di akhirat nanti orang berharap andai bisa mencium tanah yang telah diinjak oleh telapak kaki Nabi Muhammad. Tapi di akhirat penyesalan hanya tinggal penyesalan. Maka mumpung belum datang waktunya, selagi kita belum nyampe ke padang mahsyar,
selagi kita belum nyampe ke akhirat, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk bisa mendekati Nabi Muhammad, menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad. Saya sering sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati kalau tidak bawa cinta kepada Nabi. Siapa yang selamatin kita? Kita kepengen jadi orang yang ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Syaratnya cinta. Syaratnya cinta. Mari belajar biar hati kita kenal cinta sama Nabi Muhammad. Mari terus berguru sampai hati kita ngerti rindu kepada Nabi Muhammad. Mari terus menimba rasa sampai hati kita kenal kayak apa rasa merindukan Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ubabah Bahiyah, salah satu guru saya, beliau bilang gak ada cara buat kita sampai kepada Allah kecuali lewat jalan Nabi Muhammad. Terus-teruslah memanggil-manggil dia Halimah, terus-teruslah panggil-panggil beliau baginda Nabi Muhammad. Nanti kalau Nabi terus-terusan dipanggil, Nabinya akan noleh juga. Nabinya akan jawab juga panggilanmu. Dan kalau kamu sudah dijawab panggilannya sama Nabi Muhammad, Nabi akan menarik uluran tanganmu. Nabi akan meraih uluran tanganmu, dibawanya kamu untuk sampai kepada Allah. Itu satu-satunya cara. Saya tanya sama Hubabah Bahiyah, saya bilang gimana cara saya panggil Nabi Muhammad? Banyakin sholawat kah? Pelajari sejarahnya kah? Atau saya mengajar tentang Nabi Muhammad kah? Bukan. Karena ini masalahnya bukan sekedar anggota tubuh. Ia adalah tentang hati. Maka hati harus didekati dengan amalannya hati. Hubabah Bahiyah bilang cara memanggil Nabi Muhammad adalah dengan hatimu. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau kamu pernah rindu sama seseorang sampai mengalir air matamu, tiap disebut namanya tak mampu hatimu menahan rindu, jadikanlah orang itu adalah Nabimu Muhammad. Sebab setiap tetesan air mata merindukannya adalah pertanda bahwa Nabi Muhammad telah melayangkan pandangannya kepadamu. Setiap kali hatimu merindukannya, itu adalah pertanda bahwa Nabi Muhammad pun telah merindukanmu, telah memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya. Dan itu adalah modal kita buat selamat hidup dunia hingga sampai di akhirat nanti. Yuk belajar lagi, belajar terus. Mari terus berguru dari para ulama-ulama kita, dari para guru-guru kita, agar hati kita bisa tetap tersambungkan kepada Allah, agar hati kita bisa selalu tersambungkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.